Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Suharto MM yang sudah memberikan kesempatan presentasi hari ini dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang implementasi SWOT Matrix untuk bisnis UMKM yang ini di Bebox. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sandiana Pratiwi, saya Amalia, saya Alia Faras, saya Rahmani Spanyol. Di sini Mijibeu Box. Mijibeu Box adalah hidangan mie pedas khas Garut yang disajikan dalam kemasan kotak atau paper box. Populer sebagai kuliner kekinian yang praktis untuk dibawa pulang atau take away, hidangan ini dikenal dengan cita rasa pedas, manis, dan gurih yang berasal dari racikan chili oil, minyak bawang, dan aneka saus. Harga ekonomis mulai dari 10.000 dan sangat populer di kalangan generasi Z hingga saat ini. Baik, selanjutnya di sini ada list of products. Apa aja sih yang dijual sama Mijibeu Box ini? Jadi pilihannya itu ada jebel, ada vaksin, terus juga ada bakso aci, ada seblak juga. Selanjutnya di sini ada Photoshopnya, ini kedainya seperti ini, terus kita bisa makan juga di tempatnya seperti ini. Lokasinya ada di Mijibeu Box Utara Cibinong. Baik, di sini juga ada foto-fotonya. Jadi kalau kita take away, kita akan memakai box seperti ini, karena seperti namanya Mijibeu Box, artinya mie yang di dalam box. Selanjutnya kalau kita makan di tempat akan bentuk seperti ini, kayak cobek gitu. Baik, selanjutnya di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Yang pertama itu Mijibeu Box ini berada di kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat, dekat pertokoan dan sekolah. Yang kedua itu menawarkan konsep mie dengan variasi rasa, topping, kreatif, dan penyajian praktis dalam box. Selanjutnya yang ketiga di sini menawarkan harga kompetitif yang sesuai dengan daya beli masyarakat sekitar. Keempat, memakai bahan segar meningkatkan kepercayaan dan kedisiplinan. Selanjutnya, kepercayaan konsumen. Di sini ada weakness, yaitu kelemahan. Kelemahan yang pertama itu pelayanannya yang kurang profesional. Kedua, ketergantungan pada kemasan sekali pakai. Yang ketiga, citra produk kurang sehat, kayak mie instan, terus pedas juga. Selanjutnya, poin keempat, standarisasi resep dan takaran bumbu belum optimal. Selanjutnya, analisis SWOT selanjutnya di sini ada peluang dan ancaman. Yang pertama itu ada tren makanan pedas yang terus meningkat karena minat konsumen khususnya remaja dan mahasiswa terhadap makanan pedas masih sangat tinggi. Selanjutnya adanya pengembangan layanan bukan antar online. Selanjutnya promosi melalui media sosial dan influencer lokal. Selanjutnya ada potensi ekspansi melalui sistem kemitraan dan franchise. Selanjutnya di sini ada ancamannya. Pertama ini persaingan pasar yang sangat ketat. Jadi munculnya kompetitor baru dengan konsep serupa atau brand besar yang memiliki modal lebih kuat. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku, kenaikan harga cabai, minyak goreng, dan tepung yang tidak stabil. Selanjutnya yang ketiga, perubahan tren gaya hidup sehat, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghindari makanan instan dan terlalu pedas demi kesehatan jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir ada kondisi ekonomi dan daya beli penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi dapat membuat konsumen mengurangi pengeluaran untuk jajanan atau makanan luar. Selanjutnya harga ribet yaitu distrik atau kawasan yang pertama berada di kawasan yang ramai dengan aktivitas masyarakat dekat pusat pertokoan dan sekolah. Yang kedua menawarkan konsep ini dengan variasi rasa, topping kreatif dan penyajian praktis dalam box. Dengan bobot 0,10 dan ratingnya 3, menawarkan harga kompetitif yang sesuai dengan daya beli masyarakat dengan bobot 0,15 dengan rating 3 sehingga terkenal 0,75. Yang keempat, pemakaian bahan segar meningkatkan kepercayaan konsumen dengan bobot 0,15 dengan rating 4 dan totalnya 60. Lalu ada weakness atau kelemahannya, yaitu pelayanan yang kurang profesional dengan bobot 0,05 dengan rating 4 sehingga totalnya 0,20. Yang kedua, ketergantungan pada kemasan sekali pakai atau khusus take away. Bobotnya 0,10 dengan rating 4 sehingga totalnya 0,40. Yang ketiga, citra produk kurang sehat atau mie instan dan pedas dengan bobot 0,13 dengan rating 3 sehingga totalnya 0,39.
Dan terakhir standarisasi resep tentang larang diumum total 5 dengan bobot 0,12, ratingnya 2 dan total 0,12 sehingga total dari strength dan weakness-nya itu 1 dengan total 3,68. Lalu ada tabel faktor opportunities, yaitu faktor strateginya tren makanan pedas yang terus meningkat karena minat konsumen khususnya remaja dan anak terhadap makanan pedas tapi sangat tinggi dengan bobot 0,25, 20, ratingnya 4, totalnya 0,80. Yang kedua adanya perkembangan layanan pesan antar online. Platform penjualan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood membuat peluang penjualan tanpa harus membuka banyak cabang fisik sehingga menekan gaya operasional dengan bobot 0,17, ratingnya 3 sehingga totalnya 0,50. Yang ketiga promosi melalui media sosial dan influencer lokal. Gaya promosi yang relatif rendah namun efektif melalui TikTok, Instagram, dan bekerjasama dengan food blogger atau influencer lokal dengan bobot 0,10, ratingnya 3 sehingga total 0,30. Dan terakhir potensi ekspansi melalui sistem kemitraan atau franchise. Jika brand sudah dikenal di JBbox berpeluang dikembangkan melalui sistem kemitraan untuk memperluas pasar dengan bobot 0,68, ratingnya 2 sehingga totalnya 0,16. Baik, selanjutnya ada table advance yang pertama itu page. Yang pertama persaingan pasar yang sangat ketat, munculnya kompetitor baru dengan konsep serupa atau brand besar yang memiliki modal lebih kuat dengan bobot 0,15 dan rating 4 dengan total 0,60. Selanjutnya fluktuasi harga bahan baku, kenaikan harga cabai, minyak goreng, dan tepung yang tidak stabil dalam perkembangan harga kebutuhan dengan bobot 0,12 dengan rating 4 hingga 0,36. Selanjutnya perubahan tren gaya hidup sehat dengan bobot 0,10 dengan rating 2 sehingga menyebabkan total 0,22. Dan yang terakhir kondisi ekonomi dan daily dengan bobot 0,8 dengan rating 2 yang memiliki total 3,09. Selanjutnya ada strategi produk atau matrix SWOT atau approach. Pertama ada SW yaitu S2 dan S1 menawarkan konsep ini dengan topping kreatif untuk mendukung tren makanan pedas yang diminati remaja dan mahasiswa. Yang kedua ada S4 dan O3 menunjukkan kualitas rasa konsisten dan bahan juga dalam promosi digital melalui TikTok, Instagram, dan influencer lokal untuk membangun kepercayaan konsumen. Yang ketiga ada W1O4 yaitu menggunakan peluang sistem kemitraan franchise sebagai alasan untuk memperbaiki pelayanan yang kurang profesional. Yang selanjutnya ada W3 dan O1 untuk mengatasi kesan kurang sehat. Buat varian menu baru dengan topping sayur segar atau pilihan level pedas yang manusiawi. Selanjutnya ada S3 dan T3 yaitu membuat paket bundling topping yang bervariasi untuk menjaga margin keuangan tanpa harus meningkatkan jual secara ekstrim. Yang selanjutnya ada S2 T1 yang itu memaksimalkan kemampuan manajemen operasional. Selanjutnya ada W1 T1 yaitu meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan untuk minimalkan kelemahan pelayanan yang kurang profesional. Yang selanjutnya itu W3 T3 yaitu memaksakan inovasi menu yang lebih sehat untuk mengurai kelemahan cita hidup. Berdasarkan perhitungan inflasi atas, Israel dinilai sebesar 3,08 dan atas sebesar 3,03. Maka dari tabel kuadran di atas, hal ini mengartikan di JBbox masuk dalam kuadran 1 memiliki fast high dan fast high, yakni posisi 2 dengan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Terakhir, strategi yang bisa diterapkan oleh JBbox adalah mengoptimalkan pemasaran digital dan layanan online untuk menjangkau target mahasiswa. Prioritas utama adalah memperbaiki konsisten rasa dan pelayanan agar mampu bersaing dengan kompetitor. Setelah operasional stabil, ekspansi melalui sistem kemitraan serta penggunaan kemasan ramah lingkungan dapat dilakukan untuk menjaga pertumbuhan bisnis di masa depan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Sri Pranasari dari kelompok 3. Berdasarkan analisis SWOT, salah satu ancamannya itu fluktuasi harga bahan baku. Apa langkah konkret yang diusulkan untuk menghadapi ancaman fluktuasi harga bahan baku seperti cabai dan minyak goreng? Jadi saya ingin menjawab. Jadi untuk menghadapi fluktuasi harga bahan baku seperti cabai dan minyak goreng, perusahaan dapat menjalin kemitraan dan kontrak jangka panjang dengan memasok harga yang lebih stabil. Selanjutnya itu perusahaan dapat membeli bahan saat harga sedang rendah, kemudian disimpan
Selanjutnya itu menerapkan fleksibilitas menu melalui substitusi barang atau penyesuaian porsi tanpa mengurangi kualitas. Selanjutnya pemantauan harga pasar secara berkala yang penting agar pembelian dapat dilakukan pada waktu yang tepat dan supaya efisien operasional serta pengurangan pemborosan yang diperlukan untuk menjaga profitabilitas ketika harga bahan bangunan. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat dimengerti dan dengan baik. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.